Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dengan judul Agrosistem Cerdas Otomatisasi Manajemen Lahan berbasis aplikasi mobile sebagai upaya Indonesia tanpa kelaparan 2030. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Yunia Cantikasari dengan NPM 215506117 dengan posisi sebagai moderator dan rekan saya yaitu Saya Isra Hematul Mutmainah dengan NPM 21150611120. Saya Brilian Wahyu Hidayat dengan NPM 21150614040. baik. Di slide pertama ada tentang pendahuluan yang dijelaskan oleh Saudara Brilian. Dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang bab pertama ada pendahuluan. Ini latar belakang. Ketahanan pangan merupakan fondasi penopang utama berjalannya kehidupan manusia. Stok persediaan bahan pangan sebagai jaminan berlangsungnya kehidupan manusia. Karena jika terdapat masalah pada pasokan dan ketersediaan pangan, maka kehidupan manusia dapat terancam apalagi dengan kondisi adanya pandemi COVID-19. Ketahanan pangan menjadi rancangan proses pertanian. Wabah COVID-19 mengacaukan sistem pangan di Indonesia. Tenaga kerja di bidang pertanian mengalami penurunan sebesar 4,87% dan produksinya sendiri berkurang hingga sebesar 6,2%. Dengan menurunnya suplai yang ada di dalam negeri, dapat berpotensi kurangnya persediaan pangan dan terjadinya inflasi harga bahan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dari Januari sampai Juni 2021, Indonesia mengimpor beras sebanyak 16.505 ton atau setara dengan 11,23 juta US dollar. Dari data tersebut diketahui impor beras yang dilakukan Indonesia sangat besar. Hal ini dapat melemahkan produksi petani lokal. Oleh karena itu, agrosistem cerdas otomatisasi manajemen lahan berbasis aplikasi mobile merupakan solusi untuk memajukan produksi petani lokal yang bertujuan untuk pemerataan pangan di Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2030. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Brilian. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Uwis. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan untuk menggunakan metode model siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. SDLC. SDLC adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan dengan melakukan aktivitas. Yang pertama, studi pustaka dengan memperdalam dan memperluas konsep serta teori yang akan digunakan pada penelitian sebelumnya dengan judul Web Map untuk mengetahui potensi lahan pertanian dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki visi misi yang hampir sama dengan penelitian kami dengan memanfaatkan AI sebagai dasar pengembangan otomatisasi pemetaan lahan pertanian. Selanjutnya, kedua, menyusun rancangan penelitian dengan berdasarkan jurnal akademis. Yang pertama, memahami konsep penelitian sebelumnya. Kedua, melakukan kajian mendalam mengenai jurnal akademis yang berkaitan, melakukan evaluasi sistem yang telah diciptakan pada penelitian sebelumnya yang sejenis,
Kemudian yang terakhir, memberikan pengembangan sesuai sistem yang telah direncanakan pada penelitian ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan pada bab 3 ini, saya yang akan menjelaskan yaitu tentang hasil dan pembahasan. Hasil dari beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam sistem ini yang digunakan untuk proses antara lain diperoleh hasil yakni berupa peta digital atau soft copy-nya dengan data tabular dan peta hard copy layout yang dicetak dengan menggunakan printer. Dan untuk hasil cetakan pada tabel peta administrasi. Terselesaikannya sistem dengan aplikasi ini diharapkan bisa mensosialisasikan pada masyarakat, khususnya kelompok tani. Dan pada akhir kesimpulan, saya mendapatkan bahwa untuk hasil analisa dan perancangan dengan implementasinya, pembahasan di bab sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, sistem informasi geografis pemetaan online terdapat di Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lalu yang kedua, di dalam sistem ini dimuat data tahapan penanaman setiap lahan pertanian. Setiap lahannya memuat lahan petanya. Yang ketiga, pendataan yang akurat mencakup data pertanian. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami presentasikan dan jelaskan. Apabila ada salah kata dan kurangnya kata kami, mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.